Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajukan tentunya diberikan kekuatan saya finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam akan membahas satu kasus. Ini Kaisam ada di depan ya guys ya. Ini pagi hari. Pagi-pagi karena di dalam mbak masih tidur. Semalam juga Kaisam capek banget. Ruangan Kaisam belum jadi Kaisam belum punya privasi untuk ngoceh ya dimanapun tempatnya. Semoga ilmunya nyampe dan informasinya nyampe. Ini Kaisam lagi duduk di sini, mungkin agak sedikit berisik ya karena kita hidup di lingkungan masyarakat nih, banyak motor lewat ya kan. Semoga suaranya masih terdengar jelas. Jadi guys, ini Kaisam akan bahas kasus ini menjadikan pembelajaran untuk kita. Terkadang kita menjaga anak kecil, kita terlena dengan kebaikan majikan. Kita tidak profesional kerja, bahkan ini terjadinya kasus berulang ya. Saat memandikan anak, anaknya udah bisa ngomong sama orang tuanya, sehingga ini menjadikan bumerang untuk kita, sehingga masuk penjara. Ini banyak ya. Ingat guys, jangankan itu anak ya, orang tua, iya kan, kalau di kamar mandi itu adalah area privasi, dimana tidak boleh membawa handphone, apalagi melakukan video. Walaupun videonya itu bukan memvideokan anak majikan atau majikan itu sendiri, itu mungkin video tentang vicol dengan orang lain, tapi ini adalah area privasi privat dan ini bisa menjadikan pelaporan polisi dan bisa dipidanakan loh, hati-hati ya. Jadi ceritanya kemarin ada pekerja migran yang telepon Kaisam mencari saudaranya yang sebatang kara. Dia menceritakan bahwa keluarganya ini tidak punya orang tua, hidup sendiri dan lama di Hong Kong. Jadi dia ini punya pacar. Pacarnya ini nyata guys, bukan scammer. Tapi sepertinya mama tua kaplak ini dimanfaatkan sih sama lelaki ini. Jadi dia bekerja keras ya uangnya untuk si pacar ini ya guys ya. Nah singkat cerita, pacarnya ini memang di satu lokasi rumah sama si mbaknya yang di penjara ini ya, yang akan kita ceritakan ini. Karena mbaknya ini mungkin bucin sekali, saat cuti pun yaitu dia pulangnya ke hotel gitu, karena dia which is nggak punya rumah ya sama pacarnya itu. Nah yang dihubungi sama agensinya ini adalah mbaknya yang telepon Kaisam mencari datanya si pekerja migran ini di penjara. Akhirnya ya Kaisam cuma minta kalau agennya menghubungi kamu, otomatis agennya udah tahu di penjara mana dia. Akhirnya tadi informasinya sudah ada di Thailand, sudah 1 bulan yang lalu dia masuk penjara. Terus dia berniat untuk visit, bagaimana caranya visit. Nah dia bercerita tentang kasus si saudaranya ini. Saya kasihan Kaisam, saya pengen jenguk, saya pengen tahu keadaannya. Agennya ya mulai gitu kan, udah di penjara. Dia bilang saudara kamu itu gila katanya. Diinterogasi polisi cuma cengenges saja kayak orang nggak punya salah. Mungkin ini udah di tahapnya depresi kali ya guys ya. Mungkin juga ya. Karena dia mungkin berpikir saya nggak punya siapa-siapa, saya juga nggak tahu harus membahagiakan siapa gitu kan. Itu kan akhirnya kayak gitu. Nah singkat cerita guys, si pekerja migran ini bercerita tentang saudaranya yang masuk penjara. Jadi kak, saudara saya itu jaga anak 9 tahun. Jadi anaknya itu perempuan, anak majikan dan masih dimandikan 9 tahun itu. Jadi masih diproses dibantu mandi. Saat mandi di kamar mandi ya kan, anak ini kan otomatis buka baju ya, seorang sama cecenya gitu kan. Nah si cecenya ini bawa handphone, sedang posisinya lagi video call. Pengakuan saudaranya ini lagi video call VCS ya, atau ya begitulah ya 18+. Tapi menurut Kaisam sih enggak sampai segitunya ya. Kayaknya sakau banget mbaknya kalau sampai kata saudaranya kayak gini. Ya mungkin mbak si saudara saya lagi sange gitu kan. Enggak kayak gitu kayaknya sih konsepnya ya. Cuma masa iya sih lagi kerja sampai di siang bolong itu sampai hasratnya begitu ya kan. Kan kayaknya sih nggak mungkin ya. Cuma mungkin sudut pandangnya ini dinilainya sedang melakukan video call 18+, itu mungkin dikarenakan laki-laki Indonesia itu kan kadang nggak pakai baju gitu kan. Nah itu yang mungkin disampaikan anaknya ke majikannya, sehingga majikan berasumsi bahwa mbaknya ini lagi lagi bucin ya, atau lagi sang gitu kan, yang ngerti sendiri lah.
Nah kejadiannya mbaknya ini nggak tahu teledor, nggak tahu apa ya guys ya, itu anaknya jatuh kepleset guys, dan terjadinya luka di kepalanya, di dahinya. Otomatis anak ini kan udah bercerita ya, udah 9 tahun loh, udah gede kan. Otomatis ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu? Cece itu waktu di kamar mandi bawa handphone, dia telepon sama laki-laki, dia nggak pakai baju, itu laki-lakinya, katanya seperti itu guys. Wah majikan udah marah kan ya. Asumsi majikan apa? Ya bener lah, normal. Asumsinya ya mungkin si laki-laki itu juga melihat anak majikan ini saat ada di kamar mandi. Bener gak? Wajar gak majikan kayak gitu? Ya menurut Kaisam sih wajar ya. Akhirnya di hari itu juga gak ada pilih pala, langsung dipanggilkan polisi. Mbaknya langsung dibawa dan di BAP. Gak keluar. Itu artinya ya satu, dia melanggar privasi, ya kan, anak di bawah umur, ya kan. Yang ketiga bukti ada. Pengakuan anak kecil ini udah menjadi saksi dan bukti guys. Makanya anak-anak toksik kayak gini tuh hati-hati kalau misalkan ini kan kejadiannya memang salah mbaknya ya. Tapi kadang ada juga mbaknya yang nggak salah, atas aduan anaknya ini bisa menjadi bersalah. Banyak kejadiannya. Seperti contoh, anaknya udah gede, dia yang nyolongin duit orang tuanya, tapi dia toksik nuduh cecenya. Anak ini bercerita, ya kan? Lapor polisi. Mungkin polisi tidak menemukan bukti itu, tapi majikan bisa menjadikan laporan polisi itu untuk tidak memberikan uang termination. Ini ruginya kita. Bisa nggak kita ambil Kaisam uang termination? Bisa, melalui labor, dan itu prosesnya panjang. Terkadang kita berhenti di jalan untuk menuntut hak kita karena apa? Capek, ya kan? Sidang labor, majikan nggak mau datang, mediasi, naik lagi ke atasnya, nunggu lagi 1 bulan. Kalau kita bisa menunggu ya dengan waktu itu, ya mungkin kita akan menang untuk memperjuangkan uang termination. Tapi kita kan pekerja migran ini kan pasrah ya. Ngapain sih lama-lama, udahlah selesai close kasus. Yang penting kita dapat majikan lagi, perbaiki. Ini ruginya kita karena kita ini malas memperjuangkan hak kita sebenarnya. Tapi kalau hak kita itu diambil dengan prosedur yang benar walaupun waktu yang panjang, ya kita akan menang. Karena apa? Karena majikan menuduh kita dengan tuduhan palsu gitu kan. Ya harusnya ini bisa ya untuk mendapatkan hak-hak kita gitu. Nah itu permasalahannya. Apakah uang termination itu bisa diambil saat majikan sebenarnya? Jawabannya bisa. Kita harus bersabar melawan waktu gitu untuk memperjuangkan 10 juta itu. Kenapa teman-teman kita pada menyerah? Karena prosesnya yang panjang menuntut labor itu. Tapi buat kita yang nggak jadi masalah guys. Sebenarnya majikan kayak gitu harus dikasih pelajaran. Makanya kenapa adanya shelter gratis itu untuk membantu kasus kita sebenarnya. Tinggal gimana caranya kamu mau nggak untuk memperjuangkan hak kamu, itu aja sih. Banyak ya anak-anak yang masih pertumbuhan kayak gini, terus suka ngadu-ngadu kalau kita nggak kasih makanan yang layak, ya kan. Tuh kan suara motor bising lagi, nggak apa-apa ya, sambil nunggu ruangan Kaisam jadi. Nanti kalau ruangan Kaisam jadi udah enak tuh, Kaisam ngoceh di sana, Kaisam juga enak terima telepon kamu di sana gitu kan. Nah itu mungkin yang bisa Kaisam share ya. Jadi endingnya mbaknya masuk penjara. Ya ini adalah kesalahan, kelalaian kita sendiri. Nah pelajarannya apa nih dari sini? Pelajarannya kalau misalkan kita ada di area privasi, kamar mandi, kamar majikan, itu hindarkan menggunakan handphone. Apalagi kita bekerja ya kan, dengan video call di jam kerja kita, itu menunjukkan ketidakprofesionalan kerja kita sebenarnya. Oke ya. Jadi dari sini kita paham ya tentang profesional kerja kita gimana. Mungkin itu yang bisa Kaisam share untuk kasus hari ini, dan hati-hati ini menjadikan contoh. Kita belum tahu vonisnya berapa, tapi Kaisam akan bantu untuk hubungkan saudaranya ini ke dalam penjara supaya kita tahu vonisnya berapa. Dari sini kita bisa belajar ya, melanggar privasi, majikan bisa dipidanakan. Apalagi ada anak di bawah umur 16 tahun itu dalam pengawasan kita. Ya. Itu hati-hati tuh, jangan sampai kebucinan kita atau kita terlalu cinta sama laki-laki sehingga logika kita nggak berjalan. Kita itu jangan kampungan lah, kita nih bekerja di luar negeri gitu kan, ya kan. Jangan hanya karena kamu lagi jatuh cinta karena LDR kamu jadi hilang akal gitu kan. Profesional gampang banget untuk kita dideportasi dan di blacklist dari Oke. Mungkin itu yang bisa Kaisam share. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.